Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Nabi Muhammad SAW setiap pagi mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi hari mereka. Maka siapapun di antara umat Rasulullah SAW setelah subuh dianjurkan untuk aktivitas, baik aktivitas akhirat ataupun aktivitas dunia, tentunya aktivitas yang sangat bermanfaat. Maka Nabi membenci umatnya yang tidur setelah subuh. Nabi tidak segan-segan untuk membangunkan siapapun yang setelah salat subuh tidur, dibangunkan dengan kakinya. Corot yang berikut ditempai ngoten, Pak. Napa? Dicecek. Ditempai ngoten. Menunjukkan itu adalah ketidaksukaan Rasulullah Muhammad SAW kepada siapapun yang tidur setelah subuh. Maka disuruh aktivitas, ya, setelah subuh ngaji atau zikir pagi petang atau ikut kajian seperti ini dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan, mulai qiyamul lail sampai pagi ini kita bermajelis ilmu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Cahaya Ilmu dan Faidah, kumpulan hadis-hadis tematik yang kita kaji pada subuh kali ini adalah hadis yang ke-47. Ini sekaligus ngoreksi di flyer. Di flyer itu 46. 46 sudah kita kaji insyaallah bulan kemarin. Kita sekarang lanjutkan hadis yang ke-47, masih terkait dengan salat sunnah. Hadis yang ke-47 kita akan membahas salat sunnah 4 rakaat sebelum dan setelah salat duhur. Pak Tri, monggo. Salat qabliyah duhur, ba'diyah duhur 4 rakaat, masing-masing 4 rakaat. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama terkait anjuran kenapa kita semua diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat sunnah dan memperbanyak salat sunnah, sebagaimana yang telah maklum dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salat sunnah adalah salat apa tadi? Salat sunnah adalah sebaik-baik amalan. Salat sunnah adalah sebaik-baik amalan.
Nabi Muhammad SAW mengatakan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu. Ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik amal-amal kalian itu adalah salat. Dan kerap ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya Fatimah atau rumahnya Ali radhiyallahu anhuma, maka yang diperintahkan oleh Nabi kepada mereka apa? As-shalah, as-shalah. Salat kamu, salat. Ya. Maksudnya adalah salat sunnah. Ketika beliau menjumpai sedikit masalah di rumah tangganya atau di rumah tangga keluarganya, maka Nabi amarahum bis shalah. Nabi memerintahkan mereka untuk salat. Karena salat itu cara permintaan tolong yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan menjalankan salat. Maka Nabi katakan wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik amal-amal kalian adalah salat. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa salat itu bisa meninggikan derajat seseorang di jannah. Jadi salat sunnah itu bisa meninggikan derajat seseorang di jannah. Para jamaah rahimakumullah, yang memasukkan seseorang ke dalam jannah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa yang menghindarkan seseorang dari neraka itu adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bisa menentukan berapa level tingkatan surga yang didapatkan oleh seseorang itu adalah amaliyahnya. Dan amaliyah di sini yang paling menentukan juga adalah apa? Salat. Ada seorang bekas budak Nabi Muhammad SAW yang namanya Thauban radhiyallahu an. Jadi pernah ditanyakan mengenai amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Thauban kemudian pernah menanyakan itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjawab, alaika bikathratis sujudi lillah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah taala sekali sujudan saja, illa rafa'akallahu biha darajatan. Kecuali Allah akan mengangkat derajat untukmu, satu derajat. Wa hatta 'anka biha khati'atan, dan akan menghapuskan kesalahanmu satu kesalahan. Para jamaah rahimakumullah, Nabi memerintahkan Thauban untuk kathratus sujud, memperbanyak sujud. Karena kata Nabi, memperbanyak sujud, sekali sujud itu Allah akan mengangkat derajat seorang hamba dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan ini merupakan satu level amalan yang luar biasa. Dan amalan ini sangat dicintai oleh Allah dan bisa memasukkan orang ke dalam jannah. Para jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan makna kathratus sujud, memperbanyak sujud, adalah memperbanyak salat sunnah. Kenapa? Dengan memperbanyak salat sunnah maka seseorang itu memperbanyak apa? Sujud. Jadi bukan tiba-tiba sujud, tiba-tiba sujud, tiba-tiba sujud, bukan. Memperbanyak salat sunnah. Dengan memperbanyak rakaat salat sunnah maka dia memperbanyak apa? Sujud. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, dia salat sunnah. Maka dia memperbanyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau salat wajib 5 waktu ada 17 rakaat. Berarti ada 17 kali sujud. 17 kali, benar. Sujudnya tambah 2 ya. Ya itu sudah 34 kali sujud.
ya, ditambah lagi sholat sunnahnya, belum lagi duhanya, belum lagi malamnya dan lain sebagainya. Maka ini kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang bisa mendorong seseorang dimasukkan ke dalam jannah karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama yang lain, makna kathratus sujud adalah kita juga dianjurkan banyak sujud ketika membaca ayat-ayat apa? Sajadah, ya, ada sujud tilawah dan juga sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat atau hikmah salat sunnah adalah menutup kekurangan salat wajib. Menutup apa? Kekurangan salat wajib. Sebagaimana yang kita ketahui para jamaah rahimakumullah, ketika seseorang telah mempelajari ilmu tentang salat, syarat rukun salat, dan dia telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka sah salatnya. Tapi sahnya salat belum berarti menjadikan salatnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang salat itu tergantung dengan kekhusyuan masing-masing. Kalau ternyata dalam salatnya tidak ada khusyuk sama sekali, maka Allah tidak akan memberinya pahala sama sekali. Sebaliknya ketika salatnya penuh dengan kekhusyuan, maka segitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada mereka. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi tus'uha thumunuha, ya, subu'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Sesungguhnya seseorang ketika selesai dari salatnya hanya tercatat baginya, dikatakan apa? Usru salatihi, yaitu 1/10 dari salatnya. Atau berapa? 1/9, atau 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah, ya, setengah dari salatnya. Ya. Kalau setengah masih bagus. Besar mana setengah sama 1/10? Loh, ngantuk, Pak? Besar mana setengah sama 1/10? Ya, besar setengah, barangkali ngantuk. Nah, ini salat, setengah salatnya ya khusyuk, maka setengah salatnya itu yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang sampai 1/10 khusyuknya hanya dapat 1/10, maka 1/10-nya itu yang dapat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kadang-kadang batin itu ya. Ini semua mahal, salatnya penuh dengan angka-angka. Salatnya penuh dengan angka-angka sehingga enggak fokus dengan salatnya, hanya dapat angka-angka saja, enggak dapat pahala sama sekali. Ini adalah kekurangan-kekurangan yang harus kita maklumi. Makanya dikatakan oleh para ulama, khusyuk itu bukan menjadi rukun salat dan juga bukan syarat salat. Andaikan khusyuk itu adalah rukun dan syarat salat, dipastikan tidak ada seorang pun yang bisa sah salatnya. Nih, laras enggak? Enggak ada yang sah salatnya. Tapi untungnya bukan jadi rukun dan syarat. Ya, tapi ingat, meskipun bukan rukun dan syarat, khusyuk salat itu diperintahkan dan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ketika Allah bicara tentang orang-orang mukmin yang muflih, yang beruntung, yang sukses, yang pertama yang Allah sebutkan adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Ya, khusyuk di dalam salat mereka, ya. Itu menunjukkan beratnya khusyuk saat salat. Inilah. Ketika seseorang tidak mendapatkan khusyuk di dalam salat, itu adalah kekurangan-kekurangan. Kita ini salat 5 waktu, kemudian salatnya enggak bisa khusyuk.
Dapat apa? Kita nggak dapat apa-apa. Itu adalah kekurangan. Nah, maka untuk menambal kekurangan-kekurangan ini kita dianjurkan untuk salat apa? Sunnah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya perkara atau amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kalinya adalah apa? Salat pada hari kiamat. Adalah as-salat atau as-salatnya. Qala, kemudian Nabi mengatakan, yaqulu rabbuna jalla wa ala. Nabi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi, ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan li malaikatihi, kepada malaikatnya, wa huwa a'lamu. Ya, wa huwa a'lamu, dan dia itu lebih tahu. Unduru fi sholati abdi, wahai para malaikat, lihatlah salat hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah sempurna ataukah masih kurang? Lihat salat hambaku, apakah sudah sempurna ataukah masih ada kekurangan sana sini? Fa in kanat tammatan, kalau salatnya sempurna, maka kutibat lahu tammah, maka salatnya akan dicatat sempurna. Wa in kanat intaqasa minha syai'an, tetapi kalau masih ada kekurangan di sana sini, qala, maka Allah taala mengatakan, wahai para malaikat, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in, perhatikan hambaku, apakah mereka masih mempunyai celengan salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', tetapi kalau mereka masih mempunyai salat sunnah, qala, maka Allah taala katakan, atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi, sempurnakan wajib-wajib yang kurang, salat-salat wajib yang kurang, ya, maka sempurnakan dengan salat tatawwu'-nya, salat sunnahnya. Tsumma tu'khadul a'malu 'ala dzakum, ya, kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Artinya apa di sini? Artinya salat sunnah itu akan bisa menyempurnakan salat wajib. Dan para ulama mengatakan hadis ini juga menjadi dasar, demikian pula puasa sunnah juga bisa menyempurnakan puasa yang wajib. Sedekah sunnah menyempurnakan sedekah wajib, artinya zakat, dan demikian pula yang lainnya. Artinya maksud saya di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kita memperbanyak salat sunnah sebagai tatawwu', sebagai ibadah tambahan. Apa tadi? Sebagai ibadah tambahan. Makanya dikatakan oleh ulama tafsir ketika menjelaskan tiga golongan seseorang, ya, yang Allah Taala katakan sebagai zalimul li nafsih, muqtasid, dan siapa satunya? Sabiqum bil khairat. Ya, ketika menyebutkan siapakah golongan yang zalimul li nafsih, mereka setelah diberikan nikmat, cahaya, hidayah, Islam, ya, tapi ternyata mereka tidak menggunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan pengetahuan atau ilmu tentang Al-Qur'an, mereka tidak menjalankan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Mereka justru maksiat. Ya, maka ini kritikan untuk orang-orang Yahudi sebetulnya, tapi juga bisa menghantam kita kritikan ini. Sudah ngaji tapi masih maksiat, itu namanya zalimul li nafsi. Ngajinya di mana-mana. Ngajinya rutin, full, on time, in time, tapi maksiat jalan terus. Ini namanya apa? Zalimul li nafsih, gitu kan. Jadi orang ini enggak pandai bersyukur. Mestinya dia bersyukur dengan hidayah itu dan dia gunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah punya ilmu, Mestinya dengan ilmu itu dia semakin baik dengan Allah, semakin benar ibadahnya, semakin ikhlas hatinya, ya. Nah, ini yang diperintahkan seperti itu. Tetapi ada golongan yang muktasid. Muktasid itu golongan yang tengah-tengah. Golongan tengah-tengah ini adalah golongan yang tidak pandai bersyukur. Kalau saya garis besarkan kaulnya para ulama seperti itu. Allah ini mengkritik orang-orang ahli kitab, bagaimana mereka diselamatkan dari mara bahaya, dari bencana daratan, lautan, ya. Mereka dijalankan oleh Allah
perahu dari pinggir tepi pantai sampai ke pantai berikutnya. Allah taklukkan gelombang-gelombang, angin-angin juga dikendalikan oleh Allah. Tapi nyampe pinggir mereka enggak berterima kasih. Itu bahasanya seperti itu. Artinya apa? Artinya nikmat sudah besar, sudah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sementara kita masih gitu-gitu saja ibadahnya. Masih ya mencukupkan diri dengan apa? Yang wajib-wajib saja. Yang penting sing wajib-wajib tok wae. Salat wajib, puasa wajib, zakat fitrah wis beres gitu kan. Adapun yang sunah-sunah wis belakangan, enggak serius gitu kan. Kenapa? Ya karena orang ini dikatakan sebagai muktasid, orang yang tengah-tengah. Orang-orang ini kurang pandai bersyukur. Sehingga apa? Dengan kata lain, menjalankan tatawu, menjalankan sunnah itu adalah bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba di dalam kebajikan. Nah, ini kelasnya para sahabat ini. Kita ini levelnya masih jauh dengan para sahabat, tapi kita berusaha maksimal, kita ngaji nambah ilmu agar kita bisa menjalankan ilmu yang kita pelajari. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kita kaji pada pagi hari ini adalah tentang apa tadi? Hadis yang ke-47, keutamaan salat 4 rakaat sebelum dan setelah salat zuhur. Yang kita ketahui berapa salat zuhur itu? Qabliyahnya berapa? Ada yang 2. Badiahnya berapa? Oh, 2. Ada lagi yang lain? Qabliyahnya berapa? 4. Badiahnya 2. Kalau yang versi ini 4. Badiahnya 4. Mana yang benar? Semuanya benar. Ayo kita kaji bareng-bareng biar enak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Habibata, saking pondokan saking ini. An Ummi Habibata, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Kata Nabi, man hafadha, siapa yang muhafadhah. Muhafadhah atau hafadha yuhafidhu muhafadhatan. Hafadh itu menjaga. Menjaga itu ngulinakni. Napa niku? Menjalankan dengan istiqamah, itu menjaga. Kayak petani menjaga padi itu mulai apa namanya? Ya melihat macam-macamnya itu. Jenis tanahnya kayak apa, disurvei dulu kayak apa, diobservasi kayak apa. Nanti cocoknya pakai tanaman apa, itu pakai mes apa misalkan, pakai pupuk apa. Nanti sampai panen itu. Nah, itu namanya hafal dan jaga. Ya. Orang tua menjaga anaknya itu enggak dilepas begitu saja, tidak, tapi anak betul-betul dijaga, ya 24 jam dijaga. Ya. Jangan sampai anak ini ada masalah apa-apa tentang keselamatannya, nah, apanya gitu kan. Dan gitu ya. Pendidikannya, kalau sudah dewasa maka pendidikannya itu kayak apa? Misalkan seperti itu. Itu namanya muhafadzah. Nah, kata Nabi, siapa yang menjaga, yang senantiasa atau istiqamah menjalankan ala arba'i raka'atin, 4 rakaat. Qabla dhuhri, sebelum zuhur. Qabliya zuhur maksudnya. 4 rakaat sunnah qabliyal zuhur, wa arba'in, dan 4 rakaat ba'daha setelah zuhur, harrama, maka mengharamkan dirinya. Siapa yang mengharamkan? Allahu Allah. Siapa Allahu Allah ala nari, atas neraka. Artinya siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan haramkan dia masuk neraka. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini sahih dari jalur Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Al-Baghdadi. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini merupakan keutamaan salat sunnah. Tapi salat sunnah yang dimaksud di sini adalah 4 rakaat
sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Ya, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Lah ini merupakan sunnah rawatib. Bapak jemaah rahimakumullah. Salat sunnah apa tadi? Salat sunnah rawatib. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi di awal, bahwa terkait qobliyah ba'diyah duhur ada beberapa hadis yang sahih dan semuanya adalah benar dan bisa diamalkan. Kalau hadis 44 ini yang telah kita baca ini hadisnya Ummu Habibah yang fadilahnya adalah Allah haramkan seseorang dari apa? Dari neraka. Adapun hadis yang 4 rakaat qobliyah yang 2 rakaat ba'diyah ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, man sabara ala sintai asyrata rakaatan minas sunnah. Siapa yang senantiasa menjaga salat sunnah 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Apa 12 rakaat itu? Arba'a raka'atin qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum duhur. Lah ini. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Total 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. Setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh 12 rakaat. Man sabara, siapa yang mampu istiqamah menjaga 12 rakaat, ya maka Allah akan bangunkan dia rumah di jannah. Dan para jamaah rahimakumullah, para sahabat setelah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW dari Aisyah ini, maka mereka tidak pernah lagi meninggalkan 12 rakaat sehari semalam. Itu yang katakan kelasnya sahabat itu apa? Sabiqum bil khairat. Nah, kalau kita apa, Pak? Itu kelasnya sahabat. Makanya sahabat itu ngiri kalau melihat ternyata dirinya masih kecil kesempatannya dibanding dengan yang lain. Kalau dalam urusan ibadah, para sahabat itu gak pernah itsar. Rumus itsar itu hanya dalam dunia. Apa itsar itu? Mendahulukan orang lain atas dirinya. Dan para sahabat gak pernah mendahulukan orang lain atas dirinya dalam urusan apa? Ibadah. Maka mereka akan berlomba-lomba. Mereka berjuang gitu kan. Cepet-cepetan mereka. Kalau kalah mereka protes gitu kan. Kayak protesnya orang-orang siapa? Muhajirin, protes kepada Nabi terkait orang Ansor. Kan gitu. Enak ya wahai Nabi, enak orang-orang Ansor. Ya, orang-orang Ansor itu yang kaya-kaya itu enak kesana kemari bawa pahala, itu orang pahala. Lu kok bisa gitu? Nah, iya, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Giliran mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Protes orang-orang Muhajirin. Orang-orang Muhajirin kan nol pudul, nggak bawa apa-apa dari Mekah, ditinggalkan semua, kekayaannya ditinggalkan, rumah ditinggalkan, mereka hijrah ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Ya. Tapi mereka karena semangatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalah sama yang lain, mereka protes sama Nabi, kan gitu. Makanya Nabi menghibur hati mereka, membesarkan hati mereka. Ya. Bukankah ngomong yang baik itu sedekah? Baca takbir Allahu Akbar sedekah. Ya. Membaca tahlil itu sedekah, membaca tasbih itu sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Kamu ngumpuli istrimu itu juga sedekah. Ya. Wah, mereka senang itu kan? Mereka senang karena sudah dapat peluang untuk ikut sedekah. Ya. Enggak lama balik lagi pada Nabi, wahai Nabi, orang-orang Ansar pun juga seperti itu. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu urusannya Allah itu.
Allah memberikan kelebihannya, karunia-Nya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, enggak kepada semua orang. Udah, itu rezekimu bahasanya gitu. Itu artinya apa? Para sahabat itu berlomba-lomba di dalam apa? Kebajikan. Makanya rumus dalam ibadah itu apa? Wasari'u ila maghfiratin. Gitu ya? Disuruh cepet-cepetan di dalam urusan maghfirah, mencari pengampunan Allah. Cari pengampunan Allah. Yaitu apa maksudnya? Beramal ibadah yang ibadah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Banyak sekali itu. Banyak sekali amalan-amalan, ada puluhan amalan, bahkan likuran amalan, yang amalan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kejar amalan itu. Nah, itu wasari'u ila maghfiratin. Ada lagi badiru bil amali sholihah. Segera beramal sholih. Itu rumus dalam beribadah. Ya, bersegera beramal sholih. Ya, makanya kata Umar bin Khattab, "Idza asbahta fala tantadiris al-masa, fala idza amsayta fala tantadiril sabah." Kalau Anda berpagi-pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Artinya kalau pagi hari bisa ibadah, ya silakan ibadah, jangan tunda sampai sore hari. Iya, sore hari bisa atau tidak? Ya, kalau tidak bagaimana? Kan itu. Memungkinkan sedekah pagi, punya uang pagi hari, sedekah pagi. Jangan tunggu sore. Iya, sore kalau masih ada uangnya. Kalau sudah nggak ada uangnya, bagaimana kita sedekah? Greget kepingin duha, segera duha, jangan ditunda. Kalau sore, jangan tunda pagi hari. Ya itu rumusnya apa namanya? Kebajikan, semangat berbuat baik oleh Umar bin Khattab. Ya, enggak boleh nunda-nunda. Badiru bil amalis shalih. Jadi makanya para sahabat seperti itu. Semangatnya kayak gitu. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bismillah. Ampunten, agak ini recovery. Saya kemarin nih Pak Sodik gimana Pak Sodik? Maunya saya izin gitu ya, karena kondisi nggak memungkinkan. Alhamdulillah, biidznillah bisa berangkat itu. Lah itu ya. Jadi intinya bahwa sahabat itu masya Allah, ya. Dan makanya para sahabat ketika mendengar hadisnya Aisyah ini, mereka tidak pernah lagi meninggalkan apa? 12 rakaat sehari semalam. Nah, kita ini masih bolong-bolong dan banyak bolongnya daripada. Makanya ini nasihat untuk saya pribadi dan para jenengan semua. Jangan dikira ustadz itu juga aman-aman saja. Tidak. Ya. Yang namanya ustadz pun kadang-kadang ya wis akeh sing diurusi gitu kan, kadang-kadang ya. Makanya ini pengingat untuk kita semua, saya pribadi, para berjamaah semuanya. Ya alhamdulillah ngoten nggih. Kalau memang Allah karuniakan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, salat sunnah dua qabliyah, dua ba'diyah itu diriwayatkan oleh hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar mengatakan hafidtu binan Nabi, aku menghafal dari Nabi asra rakaatin 10 rakaat. Apa itu rakaatain qabla dhuhri 2 rakaat sebelum zuhur, rakaatain ba'daha 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatain ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi, di rumahnya. Menunjukkan bahwa salat sunnah itu memang dianjurkan di mana? Di rumah. Dianjurkan di rumah. Karena memang rumahnya Nabi itu dekat. Rumahnya Nabi itu keluar pintu sudah rumah. Kalau jenengan keluar masjid, sudah ada warkop di sana. Itu jadi fitnah akhirnya. Akhirnya kepingin sholat di rumah malah nggak jadi sholat. Bisa sholat di masjid aja lebih aman daripada gitu ya. Tetapi kalau jenengan merasa aman sholat di rumah dan itu sangat memungkinkan, monggo-monggo saja. Ya. Kenapa? Karena memang rumah itu punya hak untuk sholat. Rumah itu punya hak untuk apa? Untuk sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Nah, kata Nabi kan gitu ya. Sebaik-baik sholatnya seseorang itu adalah di mana? Di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib.
wajib di masjid, sunnah di rumah. Tadi kalau memungkinkan, kalau jaraknya sana sini. Dalam pribadi maksudnya ya semuanya kena perempuan. Oke, yang perempuan semuanya kan kena. Jadi kalau perempuan ke masjid itu ya keutamaan saja. Yang wajib ya untuk perempuan keutamaan saja. Tetapi kalau di rumah sholat kemudian sambil geleng-geleng nggak khusyuk, takut dapat 1/20 tadi, ya mending ke masjid dengar suaranya Ustadz Dofan di sini, bisa khusyuk ya masjid saja. Dan bapak-bapak nggak boleh menahan istrinya ke masjid untuk sholat berjamaah, asalkan tidak menebar pesona gitu aja. Kalau kalau nebar pesona nggak boleh ya. Kalau tidak ada pesona yang ditebar nggak ada masalah. Ya daripada di rumah kemudian nggak jelas itu kan, ini mending ke masjid ya, ke masjid sholat berjamaah, banyak teman, saf rapat, khusyuk, bisa tahiyatul masjid, ya bisa melangkahkan kaki sekian sekian sekian, pahalanya juga besar. Juga pahala kata Nabi Muhammad SAW, berangkat dari rumah dalam keadaan suci ke masjid itu dipahalai seperti sholat apa? Seperti apa? Seperti haji. Jadi orang yang sholat ke masjid jamaah itu dipahalai haji. Hadis ini sahih. Ya, kalau sholatnya 5 waktu berarti hajinya 5 kali, dan ini real, nggak fiktif ini pahalanya. Tapi syaratnya di rumah wudu bersih kemudian berangkat ke masjid. Ya, melangkahkan kaki ke masjid. Ini berlaku untuk laki perempuan. Nah ini loh, sudah dijelaskan kayak gini, kadang-kadang kita malas untuk sholat berjamaah. Nah ini kalau sholat subuh berjamaah, besarnya berapa? Nggak bisa ngitung kita. Wong qobliyahnya saja berapa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Yang qobliyahnya aja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana apalanya? Ya nggak mungkin muat lah, masjid kecil gini nggak bisa muat. Ya. Kita diisi apa ya? Diisi semen berapa bal sudah penuh ini. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, nggak bisa muat. Nggak mungkin ditampakkan, seakan-akan abstrak, tapi itu nyata real pahala-pahala itu. Makanya orang munafik itu hitung-hitungannya besar, orang-orang munafik itu. Ini gak ketok jenggelek ngono ya, gak percaya orang munafik. Ya munafik itu ya lemah iman ya, makanya izharul iman wa ikhfaul kufr gitu kan. Itu orang-orang munafik. Makanya para jamaah rahimakumullah, ya silakan ini di rumah, salat sunnah di rumah itu keutamaannya. Nah, tetapi kalau memang qobliyah ba'diyahnya dikhawatirkan kena fitnah kalau di rumah, maksudnya fitnah di sini adalah khawatir terlalaikan dengan yang lain, maka cari porsi yang lain. Apa contohnya? Duha, monggo silakan. Apalagi bisa tahajud, witir, monggo silakan. Itu yang dipakai untuk salat sunnah di rumah. Adapun di masjid bisa qobliyah ba'diyah. Kalau rumahnya dekat kayak Pak Ngatali gini, seret nyampe ya bisa qobliyah ba'diyah di sana bisa. Tapi kalau jenengan salat qobliyah di rumah, nyampe sini sudah takut sudah iqomah, wah ya mending salat jamaah di mana? Ya salat qobliyah di masjid, karena mendapatkan rakaat bersama imam itu pahalanya besar. Ya, besar pahalanya. Ngoten. Nggih. On. Kemudian setelah itu warokata ini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya fi baitihi, di rumahnya lagi. Nabi kerjakan ba'diyah maghrib, ba'diyah isya di rumah. Warokata ini qabla salat subuh, dan Nabi juga kerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa kanat sa'atan la yudkhalu 'ala nabi fiha. Disitulah ketika Nabi tidak dapat ditemui. Kenapa? Nabi sibuk dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, nah, itu adalah diantara hadis-hadis tentang keutamaan qobliyah ba'diyah zuhur. Artinya zuhur itu mempunyai salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah yang rakaatnya variatif, bisa 2-2, bisa 4-2, bisa 4-4. Kalau kepingin 4-4 dan itu istiqomah, maka pahalanya haramallahu 'alan nar, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka. Kalau berapa tadi? 4-2, maka Allah akan bangunkan dia di dalam surga. Para jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana
Sesuai sunnah bagaimana kalau ada pertanyaan? Sunnahnya adalah kita kerjakan secara variatif. Terkadang kita bisa dua-dua, bisa terkadang 4-2, terkadang sesekali boleh 4-4. Ya, silakan, monggo silakan. Jadi kalau hadis yang variasi ini jangan ditinggalkan salah satu. Kalau hanya ngambil satu, khawatir yang lain seakan-akan itu enggak sahih, padahal itu sama-sama sahih. Bagaimana juga para ulama ketika memberikan penjelasan terkait doa-doa dan zikir-zikir ruku, sujud yang sangat banyak variasinya, maka kita dianjurkan membacanya secara variasi di lain kesempatan. Sekali tempo membaca subhana rabbiyal azim, sekali tempo membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, ya sekali tempo membaca subuhun kudusin dan seterusnya. Dan demikian ya yang bisa dilakukan. Para jamaah rahimakumullah, itu hadis 40 berapa tadi? 7. Kita masuk hadis ke-48, masih salat sunnah. Ini anjuran 4 rakaat sebelum asar. Kebanyakan orang-orang itu meremehkan sholat sunnah sebelum asar. Alasannya apa? Sunnah sebelum asar itu tidak muakkada. Apa tadi? Tidak muakkada. Tidak muakkada itu tidak ditekankan pelaksanaannya oleh Rasul. Ya. Kenapa? Karena sebagian orang hanya melihat hadis dari Aisyah tadi itu. Hadis dari Aisyah dan dari Ibnu Umar. Kalau Aisyah tadi 12 rakaat, Ibnu Umar 10 rakaat, ya. Itu 10 rakaat dan itu tidak ada sebelum asar, sehingga tidak dimasukkan ke dalam sholat sunnah yang ditekankan. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, memang sholat sebelum asar itu tidak muakkadah, tidak ditekankan. Tetapi menjalankan yang tidak muakkadah saja itu pahalanya besar, apalagi yang muakkadah. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Yang namanya orang sujud itu Pak, itu dibanding dengan orang yang enggak sujud, kira-kira pahalanya gede mana? Iya. Makanya ini kadang-kadang salah fahami oleh beberapa ya di antara kita itu. Kayak gini, misalkan kayak ada orang sholat terlambat, masbuk. Ya, dia datang ke masjid, kemudian dia mendapati imam sedang sujud. Maka dia tidak segera takbir dan mengejar sujudnya imam. Tetapi dia menunggu imam berdiri. Apa alasannya? Wong atase gak hitung rakaat ae kok, gitu kan? Kan ada transaksional sama Allah, transaksional itu kan. Atasnya gak dihitung rakaat ae wis dinteni sak adeki pisan kan ngoten. Padahal dikatakan oleh para ulama, sujudnya seseorang di dalam salat meskipun dia tidak dihitung rakaat itu mempunyai keutamaan fadilah yang sangat besar. Masya Allah. Nggih. Apalagi tadi itu ada hadis tentang apa? Alaika bikathratis sujudi lillahi azza wajal. Perbanyak olehmu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah termasuk bisa mengangkat derajat, menghapuskan dosa, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak masuk rakaat, tetapi itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Apalagi sujud adalah tempat yang terbaik, hubungan kedekatan yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ketika sujud. Ya, makanya ketika sujudnya lama, Bapak Ibu jangan gremeng, gunakan kesempatan itu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ketambah karena doa di dalam salat itu mustajabah. Bapak Ibu sekalian jamaah, doa di dalam salat itu mustajabah. Kalau sujudnya panjang itu jangan gremeng, tapi jangan harus banyak bersyukur kepada Allah. Ada kesempatan untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya pas itu saat salat. Saat salat. Ya, dan salat itu ada 2 waktu. Tempat kita curhat, tempat kita berdoa yang memang dipilihkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika sujud dan ketika
tahiyat akhir sebelum salam. Maka dianjurkan akhir dipanjangkan, banyak doa-doa yang Nabi tuntunkan plus pilihan-pilihan yang bisa kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ketika imam lama-lama tahiyat, jangan dianggap imamnya ngantuk, tidak. Imamnya sedang menggunakan waktunya untuk banyak berdoa dan memberikan kesempatan kita semua untuk banyak berdoa. Maka tadi jangan remehkan sujud. Jangan remehkan sujud meskipun tidak masuk rakaat, jangan remehkan Jangan remehkan sujud. Ya, termasuk ini. Tasahud bukan muakkadah saja kok. Loh. Kok bukan muakkadah? Kalau bukan muakkadah saja pahalanya nanti akan saya sampaikan sebagaimana hadisnya Ibnu Umar, apalagi yang muakkadah. Coba kita baca. Ani Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar itu Pak, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Beliau termasuk peringkat sahabat berperingkat di dalam menghafal hadis. Ini anak kecil anak muda yang ulama ulamanya sahabat Nabi termasuk Ibnu Umar ini. Ada 3 Abdullah yang Masya Allah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah. Tiga Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Biasanya disebut Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ini 3 anak-anak keren, 3 pemuda keren di zaman Nabi Muhammad SAW. Ilmunya banyak-banyak, hadisnya juga banyak-banyak yang beliau riwayatkan. Ibnu Umar mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, rahimallahu imro'an shalla qabla al-asri arba'an. Nabi mendoakan rahimallah, mudah-mudahan Allah merahmati, rahmat. Imro'an seseorang, shalla yang sholat, qabla al-asri sebelum asar, arba'an 4 rakaat. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini qobliyah asar. Yang sebagian orang ini diremehkan karena dianggap tidak muakkadah atau bukan muakkadah. Hadis ini rawahu At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Para jamaah rahimakumullah. Lah, dikatakan di sini rahimallah. Nabi mendoakan rahmat. Di awal saya sampaikan bahwa seseorang dimasukkan jannah itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena amalannya. Kenapa? Karena itu kalau kita lek-lekan gitu antara nikmat yang Allah berikan dengan amal yang kita kerjakan, kira-kira jomplang atau mboten? Pasti jomplang, dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Makanya kemudian kalau orang itu membanggakan diri dengan amalannya, saya akan masuk jannah, tidak bisa. Tidak nyucuk, Pak. Amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak nyucuk, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannata a'malukum. Amalan-amalan kalian tidak bisa memasukkan kalian ke dalam jannah. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah, wala ana, termasuk aku. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin wa fadlin, kecuali Allah karuniakan aku dengan rahmat dan fadl, karunia. Ternyata Nabi mengakui yang mengantarkan ke surga itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang kita buru adalah amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua amalan itu dirahmati oleh Allah. Nah, termasuk orang yang cari ilmu, bermajelis ilmu ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk salat qobliyah asar 4 rakaat ini adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, ini kita bicara ini bab tersendiri masalah rahmat Allah. Tapi yang jelas
Ini hikmah dan keutamaan sholat sebelum asar 4 rakaat. Bagaimana kaifiyahnya? Bagaimana tata caranya? Dikatakan kaifiyah yang diajarkan adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa tadi? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana hadisnya Ali bin Abi Thalib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-'asri 4 rakaat. Nabi itu biasa salat, pakai yusolli fi'il mudhari' istimrar. Nabi itu sudah biasa salat ya sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin. Beliau memisahkan antara 4 rakaat itu dengan salam terhadap para malaikat dan al-muqarrabun, malaikat muqarrabun. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Dan juga kepada kaum muslimin dan mukminin yang mengikuti mereka. Kemudian juga dikatakan dari Ali radhiyallahu an, wa yusalli arba'an qabla al-'asri yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslimi. Nah, itu salat asar 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat dan memisah antara 2 rakaat dengan apa? Ya, setiap 2 rakaat dengan taslim, dengan salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini juga keumuman hadis, salatul laili wan nahari matsna matsna, rakaat salat malam, salat siang itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini kalau ada kebingungan 4 rakaat salam itu maksudnya gimana sih? 4 rakaat itu maksudnya gimana? Ada yang kata 4 rakaat salam, 4 rakaat. Tidak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi jumlahnya apa? 4 rakaat. Nah, ini nggih, termasuk yang jadi ikhtilaf para ulama salat qiyamul lail yang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, apakah itu seperti itu? Ya nanti akan kita bahas. Insyaallah kapan-kapan kalau ada waktu akan kita bahas secara fikih. Para jamaah rahimakumullah, ini keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian secara umum bahwa salat sunnah setelah adzan dikumandangkan itu memang ada. Jadi kalau dalil secara khusus salat sebelum sebelum Isya misalkan, qobliyah Isya ada enggak ya? Qobliyah Isya itu yang namanya qobliyah kan sebelum Isya. Iya, ada, tetapi tidak muakkadah. Ada enggak dalil? Dalilnya adalah mengikuti keumuman hadis apa? Baina kulli adzanaini salatun. Nah ini. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara ya 2 adzan itu ada salat. Di antara 2 adzan itu ada salat. Maksudnya apa? Antara adzan sama iqamah itu ada salat. Ini kaidah ya, ini kaidah. Dan ini hadis tapi menjadi kaidah bahwa tidak mengapa kalau setelah adzan itu ada salat. Meskipun kemudian dikelompokkan ini muakkadah, ini yang ghairu muakkadah. Kalau hadis secara khusus salat telah sebelum Isya itu tidak ada kalau Isya. Tetapi keumuman salat sunnah qobliyah Isya itu ngikut hadis baina kulli adzanaini salatun, ya, bahwa di antara 2 adzan itu adzan dan iqamah itu ada salat. Hadis ini riwayat Bukhari, ya. Dan ini keumuman hadisnya. Termasuk qobliyah subuh, qobliyah maghrib, ya, juga sama. Tetapi di dalam qobliyah maghrib itu ada tersendiri. Shallu qoblal maghrib, shallul qoblal maghrib apa? Wa qala fi tsalitsati liman syaa. Nabi katakan 2 kali, tetapi yang ketiga Nabi katakan salatlah sebelum maghrib jika dia mau. Kalau enggak mau ya monggo. Artinya apa? Ada 3 yang ghairu muakkadah sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya. Yang sebelum maghrib, yang sebelum asar Allah rahmati. Yang sebelum maghrib diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun perintahnya adalah perintah tidak menekankan, ya, liman syaa. Nabi memberikan kebebasan. Kemudian qabla isya tidak ada perintah khusus, tetapi secara umum ya 3 salat ini ada keutamaan yang besar. Tadi saya katakan
keutamaan secara umumnya ada di mana? Memperbanyak apa? Sujud, memperbanyak salat sunnah. Jadi tidak ada yang istilahnya itu apa Pak? Muspro, sia-sia, ganjarannya titik. Enggak boleh sok ngerti. Salat itu adalah ibadah yang paling utama kok mengatakan apa? Ganjarannya setitik ya no sih kan? Ya, salat adalah ibadah yang paling utama. Ya, wasta'inu bisabri wassalah dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup. Jam 6. Saya nggak melihat mendukur Pak, ngapun ternyata sebar kalau makanya kok ada gini berarti ya ada sesuatu yang saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten tidak ada pertanyaan, nanti pertanyaannya saat ngomong-ngomong saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enggak ada yang ingatkan Pak.